Oke, apa kabar semuanya? Salam Kesatria Petir. Hari ini kita akan bincang-bincang kembali teman-teman dengan salah satu dosen ya yang cukup terkenal lah di kampus ini, gitu. Bapak Abdul Rasid. Hai Pak Rahmadi. Oke, apa kabar Pak Abdul Rasid? Alhamdulillah baik Pak Rahmadi. Ya, Pak Abdul Rasid ini hari ini akan membicarakan tentang apa sih Pak sebenarnya? Oke, jadi saya rencananya hari ini ingin membicarakan mengenai perkembangan generasi pemrograman di era saat ini Pak Rahmadi yang dikenal dengan low code platform. Oh, low code platform. Low code platform itu sejenis bagaimana ya? Jadi low code platform itu merupakan platform untuk membuat aplikasi dengan sedikit sekali program Pak Rahmadi. Oh, Gitu. berarti Bapak kalau begitu dari informatika lah? Betul, saya dari informatika. Sebagai apa Pak di informatika? Saya kebetulan sebagai kaprodi di informatika. Wah, mantap. Iya, jadi mungkin alhamdulillah saya diberi kesempatan ke sini untuk mengajak yang di luar sana mungkin yang ingin masuk ke informatika ITPLN, Pak. Mantap teman-teman. Ini kesempatan bagaimana teman-teman nanti bisa membuat sebuah aplikasi. Ya sebenarnya aplikasi ini sudah ada platformnya yang nanti kamu dapatkan di dalam salah satu fasilitas yang Anda dapatkan di ITPLN ini gitu. Tapi ini aplikasi ini tidak hanya untuk informatika loh. Semua prodi bisa mendapatkan aplikasi platform ini ya Pak. Betul Pak Rahmadi. Oke. Dari platform ini semudah apa sih kok Bapak bilang hanya sedikit coding yang dilakukan? Jadi memang dengan menggunakan low code platform ini sebenarnya kita hanya seperti halnya kita sama dengan membuat skrip Pak Rahmadi. Jadi biasanya kita ambil contoh ketika membuat aplikasi mobile saja ya. Kadang kita akan menghadapi kesulitan bagaimana membuat konektivitas gitu ya, membuat konektivitas dengan database, apalagi dengan database yang di cloud misal Pak Rahmadi. Dengan menggunakan low code platform ini kita nyaris tidak ada baris program untuk menciptakan koneksi dengan database. Oh iya. Bapak ini bahasanya tinggi sekali, Pak. maaf Pak Rahmadi. Waduh, teknis ya Pak Rahmadi. Gitu bro ya. Wah jangan pakai nama Bapak lah, kita bro aja lah gitu ya. Bro, thank you. maaf. Jadi database itu bentuknya seperti apa sih Pak? Mungkin ada teman-teman yang nggak tahu tuh database apa ya kira-kira. Jadi intinya database itu data yang digitalisasi seperti itulah Pak Rahmadi. Jadi data yang biasanya kita bisa temukan secara manual dalam bentuk kertas itu semuanya dialihkan ke dalam bentuk digital gitu. Ya secara sistematis seperti itulah. Yang pernah Bapak buat itu menggunakan Power Apps ya? Betul Pak Rahmadi. Jadi Power Apps itu sesimpel itukah yang dibuat? Iya betul. Pernah Bapak bikin di mungkin nanti kita akan coba simulasikan ya, mungkin kita buat 10 menit gitu ya. Kurang dari 10 menit kita sudah bisa menciptakan aplikasi CRUD ya, untuk create kemudian add, edit, delete gitu, add, edit, delete dan displaynya, dan mungkin nanti kita tambahkan untuk menampilkan grafik gitu ya. Dan itu menambahkan grafik, kemudian membuat fitur penambahan, pengubahan, penghapusan dan menampilkan itu tidak lebih dari 10 menit Pak Rahmadi dengan menggunakan. Kita coba aja ya. Boleh kita coba. Wah, mantap nih. Oke, silakan Pak. Kita coba lihat bagaimana sih Bapak bisa membuat sebuah aplikasi sederhana, lebih kurang dari 10 menit. Wah, ini aplikasinya ada di Portal Office ya? Portal Office, betul. Karena memang alhamdulillah sekali sebenarnya Kesatria Petir kita difasilitasi oleh ITPLN dengan Office 365 ini. Sehingga kelebihan dari low code platform ini sendiri sebenarnya kita bisa memanfaatkan seluruh data yang ada di organisasi. Jadi sudah terintegrasi ya? Sudah terintegrasi, betul. Aplikasi yang baru yang sudah terintegrasi. Jadi kita mengintegrasikannya itu dengan sangat mudah sekali Pak Rahmadi. Itu yang sulit
ketika menggunakan membuat program dengan cara natif seperti itu, Pak Nama. Apalagi data yang ada kayak cloud datanya sekitar 5 tera satu orang gitu. Wah, itu Mantap banget, luar biasa. Oke Pak, coba mungkin kita ya saya tidak banyak menunggu, Bapak mungkin akan mempraktekkan. Ya, silakan Pak. Jadi untuk pertama kali kita masuk di sini, Power Apps. Ini kelebihannya di sini kita bisa. Oh ya, sambil ini Bapak nanti kita siapin minum lah. Ya. Terima kasih Pak, biar nggak seret ya Pak. Cukup lama iya. Jadi di sini ada beberapa, kita bisa buat menggunakan template ataupun yang ada. Karena anggaplah saya sudah punya datanya gitu, data organisasi yang sudah saya punya, saya simpan dalam SharePoint. SharePoint ini juga fitur yang ada di Office 365, kita tinggal manfaatkan dari SharePoint. Nah, ini kita minuman di sini bir Jawa, Pak. Namanya coffee beer, Pak. Iya, bir petok. Oke, kemudian kita cari di sini, saya sudah membuatkan site sendiri di sini untuk. Oh, jadi dia terhubung ke SharePoint ya, Pak ya? Terhubung ke SharePoint. Terhubung ke SharePoint, kemudian sebenarnya kita bisa ngambil data dari Excel, Pak Rahmadi. Ngambil data dari Excel. Kemudian tapi pada kesempatan kali ini kita akan ambil dari list yang ada di SharePoint. Di sini saya ambil contoh dari sini. Ini list. Ya, kita akan mencoba untuk membuat aplikasi standar untuk menambahkan produk dan stok produk ke dalam. Dan kita akan tampilkan dalam bentuk grafiknya. Bayangkan Pak Rahmadi, ini sudah jadi. Untuk sudah ada template-nya ya. Sudah jadi untuk edit delete-nya. Paling hanya kita tinggal modifikasi di sini. Misalnya kita mau tampilkan gambar, ini kita ganti sedikit tampilannya. Temanya sudah ada ya? Iya. Oh, ini Bapak menampilkan apa nih Pak? Ini menampilkan produk. Kita tampilkan produknya. Kita menampilkan nama produk. Ini sudah jadi seperti ini Pak Rahmat. Oh, mantap. Sudah tinggal mau menambahkan produk. Nggak nyampe 5 menit loh ini. Baru fungsi grupnya sudah jadi Pak Rahmat. Iya. Jadi tapi tadi di tabel tadi sudah ada data-data yang namanya database tadi ya. Bentuknya dalam bentuk field gitu ya. Kolom-kolom. Dua dimensi. Nanti dari data-data itu sudah ada jenis produk yang sudah kita tempatkan ya. Jadi kalau di Excel itu mungkin A1 nama produknya apa, nanti B1 itu jenis barang, seperti itu ya Pak ya kira-kira ya. Betul seperti itu. Mungkin kita lihat isi data dari yang kita punya gitu. Ya, okay. Bisa kita lihat juga di sini, kita ambil dari SharePoint. Punya di sini jadi ini di SharePoint-nya Bapak ya? Di dalam SharePoint kita. Jadi semua fasilitas ini sudah kita dapatkan di sini Pak Rahmadi. Itu kelebihannya. Makanya mungkin bagi para mahasiswa ini sangat mampu sekali untuk melakukan eksplorasi dengan fitur-fitur yang terutama teman-teman yang nanti masih baru yang bingung dengan coding bagaimana untuk membuat sebuah program sederhana gitu ya. Betul. Apalagi sekarang teknologi ini sudah sangat sedang berkembang kan? Karena ini diawali sebenarnya di tahun 2014. Jadi oleh si Forrester itu munculnya nama low code itu pertama kali tahun 2014 oleh si Forrester, hingga berkembang sampai saat ini. Ini data yang kita punya.
Oh, jadi tadi ini yang Bapak tampilkan dari data awal, nanti ditarik di ke dalam Power Apps-nya tadi, apa yang mau diambil. ke dalam Power Apps ini. Kemudian kita mau tambahkan grafik itu juga sangat simpel. Misalnya kita tambahkan tampilan baru untuk menampilkan grafik. Tadi nama dia cat produk. Kita tinggal tambahkan dari sini, kita sisihkan, masukkan cat. Jadi biasanya kebutuhan chart ini adalah kebutuhan kita lebih memudah visual dari data ya. Untuk memudahkan kita melihat data. Dari sini biasanya kalau kita dengan cara nanti kita harus bikin koneksinya untuk menghubungkan dari chart ini ke database. Kolom berapa diselect segala macam ya. Hanya cukup dengan cara mengkoneksikan, kita cari tadi, kita sudah buat koneksinya, gitu ya. Kita ambil di sini. Tinggal sedikit modifikasi, kita tambahkan, kita tampilkan semua lainnya, karena di sini yang dimunculkan ini harga, ini harga ya. Kita sedikit modifikasi lagi, kita ganti yang tadinya harga, kita mau lihat stoknya saja berdasarkan stok, kita tidak mau berdasarkan harga. Kita tinggal ganti di sini berdasarkan nama produk, kita ganti di sini berdasarkan jumlah stok. Oke, udah jadi ya. Mantap banget. Ini kan kalau di Power Apps Studio-nya, ya Pak ya. Kalau orang yang ada tadi, kata Bapak, kita bisa gunakan oleh teman-teman yang ada di ITPLN, kegunaan segala macam. Apakah harus masuk ke Power Apps Studio atau emang? Enggak perlu Pak Rahmat. Kita contohkan misalkan kita punya aplikasi yang sudah saya buat itu untuk kebutuhan sidang magang, karena kebetulan kita kemarin ini ya, sampai sekarang masih di hadapan COVID gitu ya, tidak mau kita lakukan sidang secara online, maka input nilai kita lakukan secara online. Luar biasa. Upload berkasnya pun di situ ya, nggak perlu repot lagi harus pakai coding bikin aplikasi baru, cukup menggunakan ini. Mungkin bisa dilihat kan Pak? Kita bisa lihat. Jadi kita bisa masuk di sini. Maksud saya di Dynamic 365 ini. Jadi user tinggal mencari aplikasi yang sudah kita buat. Jadi kemudahannya, makanya low-code platform ini bisa mudah didistribusikan kepada dan mobile. Jadi pada saat tinggal install Power Apps for Mobile, dia langsung muncul apa yang kita connectivity tadi ya. Langsung. Dan bayangkan kalau di dalam mobile itu kita membuat push notification itu lumayan berbelit, ya. Ini seperti kayak kita menambahkan script, kita tambahkan push notification yang dimiliki oleh Power Apps, jadi mantap sekali. Wah, ini salah satu ya Pak ya? Ini salah satu yang sudah pernah kita buat, aplikasi yang kita gunakan untuk sidang magang, bernama di sini sidangin. Masuk angin yang Pak? Sidangin. Sidang masuk angin karena ada jarak jauh. Jadi dosennya baik-baik kata ya. Ini kalau kata gambar itu, kalau sejak COVID ini kalau belajar online itu, kalau ketemu tatap muka, dosen yang tadinya nyidang galak, kayak singa, tapi pada waktu online jadi adem. Mungkin ini sebenarnya keuntungan yang dinikmati oleh mahasiswa yang kita masuk. Ini tampilan untuk dosen. Kalau Bapak ini stand bukong ya. Bukan biksu tong ya, biksu tong. Kalau saya masuk sebagai informasi, sebagai admin, ini fiturnya akan lebih lengkap lagi. Ini susah nggak sih Pak kalau yang untuk yang aplikasi sidang? Apa sama seperti tadi? Ini sama. Jadi saya membuat aplikasi mobile ini nggak sampai 1 bulan Pak Ramadi. Saya cukup 1 minggu kita bisa buat aplikasi. 1 minggu itu pun karena ngoprek dulu kemarin ya. Sekarang 5 menit tadi ya. 5 menit sudah bisa, itu makanya kelebihan dengan adanya low-code platform. Dan ini harus
dimanfaatkan sekali Oke, bagi oke, oke, mahasiswa. oke. Jadi Betul nggak di sini. perlu ragu ya. Iya, Oke. dari kita bisa melakukan validasi sidang, kita mau lihat siapa yang sudah lolos berkas, siapa yang belum lolos berkas, kita Langsung lakukan. divalidasi oleh admin. Iya, betul, kita lakukan di sini. Hmm, Kemudian kita bisa membuat dashboard untuk melihat berapa jumlah mahasiswa yang melakukan pendaftaran sidang. Oh, Kemudian di sini terlihat berapa yang tervalidasi. Nilainya sudah langsung terekap Nilai ya. pun karena ini bersifat online, mahasiswa ketika dosen masukin nilai, mahasiswa tinggal lihat oh nilai saya A, nilai saya B. Udah nggak kayak dulu lagi. Udah nggak kayak dulu lagi, pakai nunggu. Masih pakai kertas nunggu Iya, gitu kan. ditunggu lagi. Sekarang udah real time dia Udah langsung. real time. Mantap, luar biasa. Bahkan nanti ini masih tetap akan terus berkembang karena kita akan masuk kepada sidang skripsi dan segala macamnya, kita akan masukkan di sini. Gitu. Ini untuk pemberian info berita. Jadi dosen ketika kita tugaskan itu ada push notification-nya juga, Pak. Jadi kalau misalkan di jadwal ini misalnya kita mau ganti ini pengujinya menjadi Pak Rahmadi, nanti jangan Pak, nanti jangan iya, bisa di HP-nya Pak Rahmadi nanti muncul, Anda ditugaskan sebagai menjadi penguji itu, muncul Pak. Iya. Kalau Itu. Bapak rubah sekarang nanti bahaya Pak, hitung-hitungan. Repot Pak. Kita biarkan aja. Iya, biarkan aja Pak. Jangan Pak. Oke Pak, terima kasih banget ilmunya. Hanya sekitar 5 menit hanya untuk menampilkan sebuah data, kumpulan data ya, kumpulan data untuk ditampilkan. Mungkin selama ini kita punya database, aplikasinya dalam bentuk desktop, tapi ini sudah terintegrasi juga langsung mobile, nggak susah. Jadi mahasiswa STT itu nanti sudah mudah sekali, sudah siap untuk teknologi ya, penerimaan terhadap teknologi. Oke. Literasi teknologinya semakin maju nanti. Kira-kira Bapak ada pantun nggak Pak? Untuk teman-teman. Bapak ini jago pantun loh. Pantun ya. Untuk ajakan teman-teman ini untuk datang ke sini bergabung di Satria Petir, terutama informatika. Nembak begini saya mesti mikir dulu. Wah, ternyata Bapak selama ini pantunnya sudah disiapin dulu. Disiapkan dulu, Pak. Sekian Bapak Raja pantun. nanti pantunnya kita lanjutin aja. Jadi jangan ragu-ragu guys, para Satria Petir untuk masuk ke sini, terutama fasilitas yang sudah ada ini, terutama untuk mempelajari software yang sangat mudah digunakan, terutama yang metode low-code platform ya, dan itu sudah ada sebenarnya. Dan ini tidak hanya untuk teman-teman informatika, mungkin nanti bisa juga buat teman-teman prodi lain untuk praktek kerja lapangan, memberi laporan segala macam kepada prodi atau dosen PA ya Pak ya. Iya, bisa. Oke. Ada pesan-pesan Pak buat para Ksatria Petir? Oh iya. Untuk para Ksatria Petir, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah jangan pernah berhenti. Sana Pak, ke kamera Pak. Untuk para Ksatria Petir, jangan pernah berhenti untuk melakukan eksplorasi gitu ya. Apalagi sekarang karena kita ini di dunia teknik, banyak sekali yang bisa kita dapatkan dan banyak kita eksplor. Semangat terus, kemudian pantang menyerah, dan bagi siapapun yang melihat video ini, semoga bisa bergabung dengan kami di ICPLN menjadi bagian dari Ksatria Petir. Salam Ksatria Petir. Oke. Selamat Pak, terima kasih banget. Kita no edit nih Pak, jadi banyak salah-salahnya gitu. Oke. Terima kasih atas ilmu yang bermanfaat Pak, yang nggak begitu panjang ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam Ksatria Petir. Salam Ksatria Petir.